Jadi memahami as-sami', yaitu maha mendengar. Allah maha mendengar. As-sami', panjang ya, as-sami'. Memahami as-sami' ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita, karena ini merupakan suatu langkah untuk kita bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah. Kalau kita coba lihat di Al-Quran, itu banyak sekali kata-kata yang terkait dengan Sami'ul Basir, Sami'ul Alim dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, salah satu ayat yang mendasari ini adalah surat Al-Hajj ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa annallaha sami'un basir, kata Allah. Hal itu karena sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Jadi perputaran alam semesta ini terkait di sini juga tentu adalah bukan hanya soal malam dan siang, siang dan malam, tapi seluruh peristiwa yang terjadi, yang hilang timbul, ya. Kemudian dikatakan oleh Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat segala sesuatu yang ada tersebut. Kira-kira. Jadi as-sami' itu berasal dari kata-kata sami'a dan yasma'u. Ya, artinya mendengar. Kita itu sama-sama tahu artinya mendengar. Ini ketika dikaitkan dengan asma Allah, maka dia menjadi maha mendengar. Allah maha mendengar itu lingkupnya adalah segala sesuatu, everything, apapun adanya. Kemudian tanpa batas. Jadi tidak ada batas-batasan seperti ruang, waktu, tidak. Allah dimanapun kita berada, dia akan mendengar. Meskipun kita ada di tempat yang sudah terkungkung dengan tembok yang besar, tetap Allah akan mendengar tanpa batas. Waktunya juga demikian, kapanpun, yang masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, tetap Allah mendengar, ya. Kemudian tidak ada alat perantara, tidak ada alat pembantu untuk bisa Allah mendengar, itu tidak. Kalau manusia kan tidak, harus punya telinga, harus ada media konduksinya, udarakah, apakah benda keras dan sebagainya. Kalau ini tidak, dan tanpa menyerupai makhluk. Jadi tidak bisa kita bandingkan dengan pola mendengarnya manusia. Ada juga yang mencoba-coba untuk mengkaji-kaji, Allah itu bagaimana model pendengarannya, seperti apa, kok bisa mendengar keseluruhan. Tidak bisa dikaji arahnya ke sana dengan memperbandingkan dengan manusia. Allah unik, tidak sama dengan makhluknya. Kata Allah, innallaha sami'un basir. Allah sendiri yang memperkenalkan bahwa dia maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar dan melihat ini seakan-akan merupakan suatu paket yang sering berulang di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan keseluruhan yang kita pahami dengan telinga dan mata, maka tergambarkan di dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu memiliki seluruhnya. Yang intinya adalah Allah pasti mengetahui. Gitu. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa Allah itu mendengar semua suara, baik yang sekeras apapun dia, menggelegarkah, bomkah, rudalkah, Allah dengar, maupun yang frekuensinya sangat-sangat pelan, yang manusia nggak pernah bisa dengar, itu suara semut, suara hewan, ya, suara bakteri, virus, itu nggak pernah dengar manusia.
Bahkan yang tersembunyi dalam hati yang belum pernah terucapkan sekalipun, itu Allah dengar. Belum lagi terucapkan, dia masih ada di dalam hati, Allah tahu, Allah dengar itu. Ini kalau menurut penafsiran dari Ibnu Katsir. Ada hadis juga yang menguatkan tentang pemahaman tentang As-Sami', Allah Maha mendengar itu, yaitu sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli atau jauh. Kalian berdoa kepada zat yang Maha mendengar dan Maha dekat. Begitu kata Rasulullah kepada kita lewat hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya nggak memerlukan harus teriak-teriak untuk kita bisa didengar oleh Allah. Bukan soal kerasnya teriakan doa, bukan itu. Karena Allah itu tidak tuli dan juga Allah tidak jauh, Allah malah dekat. Nah, ini kira-kira hadis yang mengatakan demikian. Oleh karena itu bagaimana? Berbisik di hati pun sudah cukup untuk bisa didengar oleh Allah. Tapi untuk bisa Allah meresponnya, nah ada syarat dan ketentuannya yang nanti kita akan bicarakan. Jadi dia tanpa batas waktu dan ruang. Kemudian ia mendengar sesuatu yang sangat tersembunyi sekalipun, tanpa alat bantu atau sarana, instrumen, mediator, tanpa itu. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah, ini paling penting, yaitu sebenarnya As-Sami' itu mempunyai makna dalam konteks bahwa dia merespon dan mengabulkan. Jadi bermakna respon dan pengabulan. Apa yang tersirat di hati kita itu sebenarnya Allah mengabulkan itu. Nah, yang keempat inilah yang paling penting yang nanti akan kita bahas secara lebih mendalam. Nah, jadi aspek respon dan pengabulan dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa batas ruang dan waktu, itu Allah mendengar segala sesuatu secara bersamaan. Di sini kita berbicara, berdoa, di tempat lain orang berdoa, bahkan di seluruh bumi ini orang berdoa serentak, umpamanya dalam sholat, waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Andai pun semua orang berdoa dalam waktu yang sama, maka Allah dengar, karena Allah tidak terjebak di dalam ruang. Di jutaan manusia yang berdoa dalam berbagai bahasa di seluruh dunia ini, Allah juga mendengar pada waktu yang sama, didengar oleh Allah tanpa ada satu pun suara yang tumpang tindih atau terabaikan. Jadi kalau kita manusia kan, kalau ada 2-3 orang saja yang berbicara, maka kita sudah hilang konsentrasi, sudah bertumpuk, dia bertindih-tindih. Allah tidak demikian. Kemudian mendengar yang tersembunyi. Mendengar yang tersembunyi artinya pendengaran Allah itu menjangkau suara yang paling lirih sekalipun, paling halus sekalipun. Bahkan bisikan hati juga demikian. Sehingga lintasan pikiran yang bahkan belum terucap oleh lidah itu sudah bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya yang tersembunyi. Kalau kita kan hanya bisa mendengar sesuatu yang diucapkan melalui mulut. Tapi kalau Allah tidak pakai diucapkan pun Allah dengar. Tanpa alat fisik itu artinya tidak membutuhkan telinga atau perantara gelombang suara, gelombang udara, elektromagnetik, tidak perlu itu. Pendengaran Allah adalah sifat yang melekat pada zatnya yang maha sempurna tanpa memerlukan bantuan alat apapun. Kita tahu. Nah, ini tadi yang saya katakan yang keempat, yang paling penting itu respon dan pengabulan. Jadi dalam konteks ibadah, ya, dalam kita beribadah itu kan kita gini,
Dalam KPM itu yang pertama kali dipelajari itu untuk membangkitkan sholat khusyuk itu, bukankah yang diajarkan oleh Pak Kiai yang pertama itu adalah Sami Allahu liman hamidah. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa lah ya Sami Allahu liman hamidah yang dulu? Ya, kan Sami Allah itu di dalam rukun sholat itu jauh di tengah-tengah dia. Ternyata setelah saya renungi dan coba pelajari sendiri, ya, saya menurut pemikiran saya, ini pikiran saya sendiri ya, bahwa sesungguhnya ketika kita membaca Sami Allah itu sebenarnya kita sedang menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu maha mengabulkan apa-apa yang akan kita ucapkan nanti di belakang setelah itu yang kita pelajari nanti. Jadi konteks maha mengabulkan inilah makanya Sami Allahu liman hamidah itu diangkat ke depan, dia dimajukan ke depan. Karena setelah itu nanti kita akan banyak berdoa, akan banyak memuji Allah dan segala macam. Ini dia Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba-hambanya yang memujinya, yang mengagungkannya. Karena setelah itu nanti di dalam KPM itu kita akan belajar ayat demi ayat daripada surah Al-Fatihah yang itu semua adalah pengagungan kepada Allah. Dan itu akan didengar oleh Allah. Keyakinan bahwa Allah itu mendengar, mengabulkan itu harus ada dulu. Siapkan dulu di dalam hati kita, baru kita mulai membacakannya. Inilah kalau menurut saya itulah maknanya kenapa Sami Allahu liman hamidah itu didahulukan mempelajarinya. Jadi Allah bukan sekedar tahu bahwa ada suara, tidak, tapi dia mendengar dengan penuh perhatian dan memberikan balasan, respon, pengabulan atas doa hambanya. Itu makna hakikat daripada Sami', As-Sami', maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu kita tidak hanya larut di dalam membicarakan sifat asma Allah itu saja, tapi harus berani kita tarik itu apa dampaknya kita menghayati as-sami' itu. Harus larikan ke sana, karena kan kita ini dunia manusia itu harus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yaitu kalau kita menghayati as-sami' ini, maka kita insya Allah akan selalu berhati-hati dalam pengucapan. Kenapa? Karena Allah akan dengar, akan respon itu. Hati-hati kita bicara kepada anak, karena Allah dengar dan Allah akan respon. Jangan itu sebuah doa. Hati-hati kita berbicara pada orang lain. Jangan gampang mengutuk orang, jangan gampang menyumpahi orang, jangan gampang kita mulai mencaci maki orang, menghina orang dan sebagainya. Jangan. Karena Allah dengar. Kemudian kita harus menjaga lisan. Nah, ini manfaatnya ya, menghayati itu kita pasti akan terjaga hati kita. Oh, lisan saya harus hati-hati ini. Jangan bergunjing, jangan berghibah, jangan memfitnah, jangan berprasangka yang buruk dan segala macam. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan penuh keyakinan. Bukan panjang pendeknya doa, bukan banyak hafalan doa, bukan keras dan riuh rendahnya doa, tapi keyakinan, penuh dengan keyakinan. Ini modal utama bahwa doa kita itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, implikasi pada kita sebagai manusia adalah bahwa kita juga diminta untuk menjadi pendengar yang baik bagi sesama. Ada orang punya keluh kesah, kita dengar. Ada orang punya curhat, kita dengar. Jadi kita menjadi pendengar yang baik. Jangan mentang-mentang kita pintar terus kita bilang, udah kamu pergi dah belajar sana, masa itu aja kamu nggak tahu. Bukan begitu. Dengarkan. Kemudian kita pasti akan terpacu untuk memperbanyak zikir dan kalimah thayyibah. Kenapa begitu? Karena kita sadar
Seberapa banyak kita mengucapkan zikir itu, Allah akan senantiasa dengar itu. Jadi makin banyak kita berzikir, makin banyak Allah nanti akan memberikan support pengabulannya kepada kita. Dan kalimah thayyibah, kalimah yang mengesahkan Allah. Kemudian kita akan merasa dekat dengan Allah dengan sebuah keyakinan bahwa Allah mendengarkan kita, maka itu timbul kedekatan dalam batin. Kita rasa dekat dengan Allah. Nah, inilah inti daripada sifat ihsan tadi. Jadi di sami Allahu liman hamidah itu terkandung hakikat daripada ihsan di sana. Kita rasa dekat dengan Allah. Seakan-akan bahwa kita bisa merasakan Allah itu ada tuh. Nah, Allah seakan-akan kita di depan kita. Kita bisa merasakan demikian. Atau paling tidak, kalau kita tidak mampu untuk merasakan adanya Allah di depan kita, atau di hadapan kita, atau di mata kita, di hati kita, maka yakinlah bahwa Allah itu pasti melihat kita. Jadi tadi tentang menjaga lisan ya. Menjaga lisan itu ya kita harus hati-hati karena Allah mendengar ya, jangan ada ghibah, jangan ada kata dusta, kata-kata kasar, jangan sampai ini ada. Kemudian maha mendengarnya Allah itu akan membuat kita semakin termotivasi untuk berdoa. Kenapa? Karena tidak ada doa yang sia-sia, pasti didengarkan oleh Allah. Keyakinan dulu bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan bisikan hati pun, keinginan hati pun, hasrat hati pun belum terucapkan, itu sudah didengar oleh Allah SWT. Kemudian as-sami' itu tadi akan menumbuhkan keikhlasan. Kenapa? Karena kita tidak perlu dapat pujian, karena Allah sudah mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, yang kita niatkan. Karena Allah mendengar niat kita, tidak perlu harus ada pujian-pujian dan segala macam. Kemudian itu akan menenangkan hati kita. Kenapa hati kita menjadi tenang? Karena kadang-kadang saat tidak ada yang bisa memahami kita, ya, semua orang tidak bisa memahami saya, tetapi Allah selalu mendengar. Nah, ini jadi kita itu kembalikan kepada Allah. Allah selalu mendengar saya, nggak peduli orang lain mau nggak memahami kita, mau nggak peduli dengan kita, nggak masalah. Allah selalu mendengar saya. Nah, ini akan menenangkan hati kita, membuat hati kita menjadi tenteram. Dan ada beberapa turunan as-sami ini dalam sifat manusia, ya. Satu contoh umpamanya adalah doa yang sangat dianjurkan, yaitu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Kami mendengar dan kami taat ya Allah. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi ini bukan as-sami' sifat Allah, tetapi ini sami'nya yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita selalu mengatakan kami mendengar ya Allah akan perintah-perintah Engkau, kami akan taat. Nah, ini komitmen ini, kami akan taat ya Allah. Sami'na wa ata'na itu harus kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baru kita minta ampun kepada Allah. Taat dulu baru kita minta ampun. Kemudian ada beberapa doa-doa yang terkait dengan as-sami' ini, yang mendengar, maha mendengarnya Allah ini adalah satu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu saat membangun Ka'bah dulu doanya adalah, nah ini yang sangat abadi doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu kata Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Amal-amal kita itu seperti apapun banyaknya, itu belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu diterima. Kata kita udah berbuat baik, kata orang lain kita ini orang baik, belum tentu Allah terima. Maka untuk itu perlu kita katakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Nah, itu yang pentingnya. Kemudian ada doa lain, yaitu doa untuk memperoleh keturunan yang soleh. Ya, ini diucapkan oleh Nabi Zakaria ketika dulu dia memohon anak. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku turunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini tidak saja tentu bagi orang yang belum punya keturunan, tidak. Kita pun juga akan berdoa seperti ini, karena intinya doa ini adalah agar Allah memberikan kita keturunan yang baik dari sisimu. Nah, ini kita berikan. Ini Ali Imran 38. Kemudian ada juga doa agar kita mendapat perlindungan dari gangguan pagi dan petang. Ini juga nanti akan ada kata-kata sami'nya di sini. Ini kan doa-doa yang terkait dengan as-sami' tadi, kemaha mendengaran Allah. Apa kata doa? Ini doa pagi dan petang ini ya, yang sering kita baca pagi dan petang itu potongannya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut maka segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Ini hebat sekali doa ini, makanya doa ini menjadi populer ya. Pagi dan petang itu, dari pagi sampai petang itu kita menjalani kehidupan itu senantiasa akan menghadapi berbagai macam bahaya. Bahaya apa saja? Lahir dan batin, godaan setan dan semua bahaya. Maka sewajarnya kita ucapkan doa itu ya. Bahaya ketika pagi sampai siang, sampai petang sore, bahaya ketika malam hari. Ini doa pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut maka segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini doa ini dulu diajarkan oleh Rasulullah kepada salah seorang pemuda yang di dalam masjid. Pemuda itu gundah gulana, terus ada nampak wajah kesedihan yang mendorong, maka dipanggil oleh Rasulullah, diajarkan doa ini. Coba kamu baca doa ini, begitu kira-kira. Yang keempat, yaitu doa perlindungan dari godaan syaitan. Nah, ini sering kita baca, A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk. Ini senantiasa kita baca. Dan ini ada beberapa kaidah-kaidah dalam berdoa. Karena kita antara berdoa dengan tadi as-sami' itu kan sebuah rentetan ya, sebuah rentetan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan untukmu. Artinya apa? Pasti apa yang kita doakan itu Allah akan kabulkan. Ini janji Allah, ini pernyataan Allah, niscaya aku kabulkan untukmu. Dalam bentuk apa dikabulkannya, itu lain lagi. Kapan mau dikabulkan oleh Allah, itu lain lagi. Tapi yang penting dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ini lagi Allah katakan Allah mengabulkan. Inilah hakikat daripada as-sami' tadi itu, mengabulkan, pengabulan doa orang yang berdoa kepada. Karena Allah itu dekat. Aku sebenarnya dekat. Artinya apa? Jangan kita menjauh dari Allah. Allah saja sudah dekat dengan kita. Masa kita menjauh? Maka semakin mendekatlah kita kepada Allah itu, agar doa kita terkabulkan. Jadi dalam ilmu tasawuf itu dikatakan adalah bahwa cepat lambatnya doa itu
bisa kita rasakan, kita terima hasilnya itu adalah tergantung dari dekat tidaknya kita kepada Allah, bukan dari panjang pendeknya doa, keras lunaknya kita berdoa, panjang-panjang pun doa, tapi kita nggak paham doa itu, ya susah juga. Apa sebenarnya yang kita mau minta? Nggak tahu kan? Kemudian ini hadis riwayat Bukhari mengatakan, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan baginya. Inilah yang mendasari bahwa kita banyak berdoa pada sholat tahajud di sepertiga akhir malam, karena Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir itu, dan dia mencari siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan baginya. Nah, oleh karena itu ini ada beberapa renungan yang mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan. Itu adalah pertama, coba kita tanamkan dalam hati, tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita, ya, kecuali Allah mendengarnya. Kalau kita camkan itu, maka lidah kita ini tidak akan berkata yang sia-sia, tidak akan berkata yang tidak benar, dusta, ghibah, segala macam, tidak, fitnah, tidak. Kalau kita yakin. Dan kemudian kita juga coba renungkan, ya Allah, Engkau Maha mendengar bahkan sebelum aku mengucapkannya, ya Allah. Nah, kalau sudah begini, maka para tasawuf itu, sufi itu selalu dia akan semakin dekat kepada Allah ketika ia diam, ketika suasana sedang hening, semuanya diam. Kenapa? Karena Engkau Maha mendengar bahkan sebelum aku ucapkan, belum pun aku ucapkan, yang penting aku sudah ada terasa di hatiku, maka Engkau sudah mendengar, ya Allah. Ya, kita kadang-kadang gagal, ya. Kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah? Sebetulnya doa itu tidak pernah gagal dikabulkan Allah, ya. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah kita gagal, kita belum melihat cara Allah itu menjawabnya. Kita tak nampak oleh mata kita bagaimana Allah itu menjawabnya. Kadangkala sudah dijawab oleh Allah, kita katakan belum ada terkabul doaku, belum. Kenapa? Ini kadang-kadang kita minta hujan, tapi Allah memberikannya akar yang kuat. Artinya hujan itu sebenarnya kalau tumbuh-tumbuhan itu kan dia agar akarnya itu kuat tumbuh. Kita minta hujan, tapi sebenarnya Allah sudah berikan itu akar yang kuat. Kita nggak lihat. Kadang-kadang kita minta cepat, kita rasa, waduh saya lambat sekali ini, Allah nggak beri saya padahal udah minta cepat. Padahal sebenarnya Allah beri yang tepat. Mana yang bagus, yang cepat atau yang tepat? Tentu yang tepat. Nah, ini jadi kadang-kadang kita tuh tidak sampai menjangkau cara Allah menjawab doa kita. Nah, inilah kemanusiawian kita. Jadi kira-kira pas setengah jam Pak Bustami, semoga ada manfaatnya ini renungan singkat kita, yang intinya adalah Maha mendengarnya Allah itu, mari kita artikan bersama bahwa Allah itu senantiasa akan mengabulkan apa yang tersirat di hati kita, doa-doa kita. Maka jangan pernah kita melupakan berdoa, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.